Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita hari ini? Semoga sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi perbedaan musyawarah desa versus musyawarah BPD. Nah, mari kita simak video pada kali ini sampai tuntas agar kita dapat membedakan musyawarah desa dengan musyawarah BPD. Nah, sebelum video ini saya akan bahas dan akan saya share, jangan lupa like dan subscribe. Nah, pada topik pembahasan kali ini, ada dua hal yang akan saya coba bahas, diskusikan bersama. Yang pertama, bagaimana membedakan musyawarah desa dan musyawarah BPD. Yang kedua, bagaimana mekanisme musyawarah desa dan musyawarah BPD. Nah, landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua, Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Itulah landasan hukum yang menjadi acuan dalam rangka musyawarah BPD dan musyawarah desa. Nah, yang pertama, musyawarah desa vs musyawarah BPD atau perbedaan musyawarah desa dan musyawarah BPD. Musyawarah desa adalah musyawarah antara BPD atau Badan Permusatan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Contoh, musyawarah desa penataan desa, musyawarah desa perencanaan desa, kemudian kerjasama desa, dan musyawarah desa lainnya. Yang berikut adalah musyawarah BPD. Itu dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Contoh seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, kemudian musyawarah evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota. Itulah perbedaan antara musyawarah desa dan musyawarah BPD. Nah, yang kedua, bagaimana mekanisme musyawarah desa dan musyawarah BPD. Nah, kita mulai dari peserta musyawarah. Kalau musyawarah desa, itu peserta terdiri dari pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Artinya bahwa musyawarah desa ini harus dihadiri oleh 3 unsur, yaitu pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat atau keterwakilan masyarakat. Yang kedua adalah musyawarah BPD. Musyawarah BPD adalah keanggotaan BPD dan atau unsur lainnya yang dihadirkan oleh BPD. Artinya musyawarah BPD itulah rapat internal BPD yang keanggotanya dihadiri dan dimungkinkan bisa menghadirkan unsur lainnya di luar dari BPD. Yang berikut adalah pimpinan musyawarah desa. Pimpinan musyawarah desa dipimpin oleh BPD atau oleh ketua BPD. Artinya, yang memimpin musyawarah desa ini adalah BPD, terdiri dari ketua, ketika ketua berhalangan dipimpin oleh wakil ketua, dan seterusnya. Yang berikut adalah pimpinan musyawarah BPD. Musyawarah BPD dipimpin oleh ketua atau oleh wakil ketua atau anggota lainnya. Nah, bagaimana keabsahan tentang musyawarah? Untuk musyawarah desa, keabsahan musyawarah desa dinyatakan sah dihadiri oleh 3 unsur, yaitu pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya, dan atau berdasarkan tata tertib musyawarah desa. Artinya, keabsahan dari musyawarah desa itu wajib dihadiri oleh 3 unsur, pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya, atau diatur berdasarkan tata tertib musyawarah desa. Yang ketiga adalah keabsahan musyawarah BPD. Nah, keabsahan musyawarah BPD
itu dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota BPD. Artinya, sah tidaknya rapat BPD ditentukan oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD. Misalkan BPD berjumlah 5 orang, maka yang hadir minimal 3 orang, dan seterusnya. Nah, bagaimana keabsahan pengambilan keputusan musyawarah? Untuk musyawarah desa, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. Yang kedua, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dan dinyatakan sah berdasarkan tata tertib musyawarah desa. Artinya, dalam hal pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat, dan apabila itu tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan ketentuan tata tertib musyawarah desa yang sudah ditetapkan oleh desa. Yang berikut adalah pengambilan keputusan musyawarah BPD. Yang pertama, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat, artinya mengutamakan musyawarah BPD dalam rangka pengambilan keputusan. Yang berikut, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara, dinyatakan sah apabila dihadiri 1/2 ditambah 1 dari jumlah keanggotaan BPD. Maksudnya adalah dalam pengambilan keputusan mengutamakan asas musyawarah mufakat. Dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka jalan terakhir adalah dilakukan voting atau pemungutan suara minimal dihadiri oleh 1/2 ditambah 1 dari jumlah keanggotaan BPD. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah terkait dengan perbedaan musyawarah desa dan musyawarah BPD. Yang pertama, pemerintah desa bersama BPD membentuk panitia pelaksana musyawarah desa yang ditetapkan melalui keputusan BPD. Panitia pelaksana musyawarah desa terdiri dari ketua, sekretaris BPD, anggotanya itu unsur BPD dan perangkat desa dan lembaga kemaslahatan desa. Artinya bahwa kewajiban pemerintah desa dan BPD itu harus membentuk panitia pelaksana musyawarah desa sebagaimana amanat Permendagri 110 dan Permendes nomor 16. Yang kedua, musyawarah desa maupun musyawarah BPD yang bersifat strategis ini dianggarkan melalui APBD desa. Yang ketiga, ini tata tertib musyawarah desa dan musyawarah BPD wajib dibuat sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan musyawarah desa. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan Anda komen di channel YouTube saya. Terima kasih. Salam berdesa.